Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM K501240003 dan saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teori peluang dengan dosen pengampu yaitu Ibu Andi Harismahiantia SSI MSI. Langsung saja kita masuk pada soal pertama dari teori peluang ini. Jadi soal pertamanya yaitu sebuah bus kota datang secara acak di halte dengan interval waktu antara 3 hingga 8 menit. Misalkan X adalah waktu tunggu penumpang di halte dan setiap menit dalam rentang tersebut memiliki peluang yang sama untuk menjadi waktu kedatangan bus. Adapun yang ditanyakan dari soal pertama yaitu A. Tentukan termaksud distribusi apa dan fungsi densitas peluang PDF dari X. Dan B. Berapa peluang penumpang menunggu kurang dari 8 menit. Jadi adapun yang diketahui dari soal pertama yaitu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8, dan X-nya sama dengan 8. Jadi untuk bagian X-nya yang diketahui itu saya langsung menaruhkan yang diketahui pada soal pertama sehingga nanti saya bisa langsung memasukkannya pada rumus dari soal ke B. Jadi kita langsung saja pada soal yang ke A, yaitu tentukan termaksud distribusi apa dan fungsi densitas peluang PDF dari X. Jadi, pada bagian A, itu termaksud distribusi seragam kontinu, karena peluang tetap dalam rentang tertentu. Adapun rumusnya dari distribusi seragam kontinu, yaitu Fx sama dengan 1 per B kurang A. Jadi, kita langsung saja memasukkan apa saja yang diketahui, yaitu A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8, sehingga nanti hasilnya sama dengan 1 per 5. Jadi, adapun peluang bus kota dalam datang di halte adalah 1/5. Terus untuk bagian B, yaitu berapa peluang penumpang menunggu kurang dari 8 menit. Nah, di sini pada bagian B itu kita bisa mengetahui intervalnya, yaitu X-nya sama dengan 8 dan sehingga kita bisa masukkan batas intervalnya yaitu dari 3 hingga 8. 1/5 DY. 1/5 itu didapatkan dari soal yang bagian A. Terus sehingga kita bisa langsung memasukkan rumusnya seperti ini. Maksudnya itu kita keluarkan dia dari integral sehingga nanti 8 kurang 3/5. Terus nanti bisa menghasilkan 1 karena 5/5 sama dengan 1. Jadi ya peluang penumpang menunggu bus kota datang kurang dari 8 menit adalah 1 menit. Jadi kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tinggi badan mahasiswa di suatu universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpangan paku 8 cm. Adapun yang ditanyakan dari soal kedua, yaitu berapa peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 175 cm dan berapa peluang tinggi mahasiswa berada antara 163 cm, sini ada kekeliruan, dan 173 cm. Nah, sini ada pun yang diketahui dari soal kedua untuk pertanyaan bagian A, yaitu mu-nya sama dengan 165, itu rata-rata, dan simpangan bakunya sama dengan 8, dan X-nya sama dengan 175. Nah, cara penyelesaiannya itu kita menggunakan tabel Z, yaitu adapun rumusnya yaitu Z sama dengan X ditambah mu per simpangan baku. Setelah itu kita masukkan nilai apa saja yang diketahui pada soal kedua sehingga bisa menghasilkan 1,25. Nah, untuk menurut tabel luasnya itu kita mendapatkan 0,8944. Nah, kita masuk ke soal
bagian B, yaitu berapa peluang tinggi mahasiswa berada antara 163 cm dan 173 cm. Nah, di sini pada bagian B kita bisa mengetahui bahwa untuk X-nya itu terdapat dua, yaitu 163 dan 173. Sehingga kita bisa masukkan rumusnya. Dan untuk mencari hasilnya juga itu kita harus mengetahui X1 dan X2-nya. Karena kita harus menyelesaikannya secara terpisah. Yaitu seperti ini, yaitu Z1 sama dengan X ditambah mu per simpangan baku. Sehingga nanti bisa menghasilkan min 0,25. Jadi untuk pada hasil tabelnya, tabel luasnya yaitu 0,1056. Dan untuk X kedua yaitu 173, itu kita bisa mendapatkan hasil sama dengan 1. Dan untuk menurut tabel luasnya yaitu 0,8413. Maka luas kurva normal antara 163 dan 173 yaitu sebesar 0,7357. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal ketiga, yaitu masa pakai baterai laptop mengikuti distribusi Weibull dengan parameter bentuk betanya sama dengan 1,5 dan skala A-nya sama dengan 4 dalam tahun. Yang ditanyakan pada soalnya yaitu A, berapa rata-rata masa pakai baterai, B, jika fungsi keandalan R, T sama dengan E pangkat min T per A. Hitung probabilitas baterai bertahan lebih dari 3 tahun. Baik, kita langsung saja pada pertanyaan bagian A, yaitu berapa rata-rata masa pakai baterai. Adapun yang diketahui dari soalnya yaitu betanya sama dengan 1,5 dan alfanya sama dengan 4. Jadi selanjutnya kita masuk pada rumusnya, yaitu mu sama dengan alfa dikali fungsi gamma. Terus kita masukkanlah nilai yang diketahuinya tadi pada bagian A, yaitu betanya sama dengan 1,5 dan alfanya sama dengan 4. Sehingga nanti menghasilkan hasil rata-ratanya yaitu 3,61098. Jadi rata-rata masa pakai baterai adalah sekitar 3,61. Pada soal bagian B, yaitu setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui pada soalnya, kita langsung saja masukkan ke rumusnya, yaitu R dikali T sama dengan E pangkat min T per A pangkat beta. Nah, untuk T-nya ini menunjukkan waktunya yaitu 3 tahun. Sehingga nanti dimasukkanlah rumus nilai yang diketahui pada soal bagian B, itu B-nya sama dengan 1,5, apanya sama dengan 4, dan T-nya sama dengan 3. Sehingga akan mendapatkan hasil 0,52230. Jadi probabilitas bertahan lebih dari 3 tahun adalah 0,52230. Selanjutnya soal keempat, yaitu suatu variabel acak X mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas, F-nya sama dengan 8. Adapun pertanyaan dari soalnya yaitu hitung rata-rata dan simpangan baku distribusi tersebut. Nah, jadi pada soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa V-nya sama dengan 8, sehingga kita langsung saja memasukkan rumusnya, yaitu rumus rata-rata itu kan mu sama dengan F. Jadi F-nya itu kan kita ketahui dari soalnya itu 8. Terus setelah itu kita mencari simpangan baku. Tapi sebelum
kita harus menyelesaikan rumus ini dulu. Adapun hasilnya yaitu 2 dikali V, sehingga bisa mendapatkan hasil 16. Jadi untuk menghilangkan standar deviasinya, kita langsung akarkan sajalah, sehingga bisa mendapatkan hasil 4. Jadi rata-rata distribusi tersebut adalah 8 dan untuk simpangan bakunya adalah 4. Terus kita masuk ke soal terakhir, yaitu suatu sistem memuat sejenis komponen yang mempunyai daya tahan per tahun dinyatakan oleh peubah acak T yang berdistribusi eksponensial dengan parameter waktu rata-rata sampai gagal, yaitu betanya sama dengan 4. Bila sebanyak 3 komponen tersebut dipasangkan dalam sistem yang berlainan, berapa probabilitas bahwa paling sedikit 2 masih akan berfungsi pada akhir tahun ke-9, itu EX-nya. Jadi dapat diketahui pada soal kelima, yaitu alfanya sama dengan 3, betanya sama dengan 4, dan T-nya sama dengan 7. Sama dengan 9 dan N-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan berapa probabilitas bahwa paling banyak sedikit 2 dan 3 komponen masih berfungsi pada akhir tahun ke-9, dan hitung EX-nya. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu untuk langkah pertama kita menghitung nilai R-nya, yaitu peluang dari T lebih besar dari T waktu ke-9 dengan rumus eksponensial pangkat T per beta, sehingga kita bisa memasukkan hasil yang diketahui tadi, sehingga peluangnya yaitu 0,1054. Terus ke langkah kedua kita menghitung peluang yaitu X lebih besar dari 2, sehingga kita bisa mengetahui bahwa X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Pertama-tama kita mencari dulu peluang sebelum kedua, yaitu rumusnya ini, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil 0,0298. Terus untuk peluang ketiganya sama dengan 3-nya itu bisa mendapatkan hasil 0,00117. Terus peluang di antara X lebih besar dari 2 yaitu hasil penjumlahan dari peluang X-nya sama dengan 2 dan X sama dengan 3, yaitu akan mendapatkan hasil 0,03097 atau sama dengan 0,0310. Terus ada langkah ketiganya, kita mencari eksponensialnya. Nah, rumusnya itu sama dengan N dikali peluang. N-nya tadi dapat diketahui bahwa 3 dan peluangnya itu dari sini. Peluang pertamanya itu mendapatkan hasil kali yaitu 0,3162. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, peluang bahwa masih ada minimal 2 dari 3 komponen yang tetap berfungsi sampai akhir tahun ke-9 sangat kecil, yaitu hanya sekitar 3,10% secara rata-rata, bahkan hanya sekitar 0,316 komponen yang diperkirakan masih hidup. Hal ini wajar karena rata-rata umur komponen hanya 4 tahun, sehingga memungkinkan bertahan 9 tahun menjadi sangat rendah. Adapun itulah hasil dari presentasi tentang tugas peluang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.